Nomor 2. Pada gambar, dua muatan kecil yang sama, 2 kali 10 pangkat minus 8 kolom diletakkan di A dan di B. Ini dua muatan. Ya. Satu bermuatan positif, satu bermuatan negatif. A dan B jaraknya adalah 6 cm. Carilah gaya pada muatan positif 1 kali 10 minus 8 kolom yang diletakkan di P, di mana P adalah 4 cm dari garis AB. Ini garis AB, dari P ke garis AB adalah 4 cm sepanjang perpendicular bisector XP, ya. Perpendicular bisector XP maksudnya SP ini adalah garis yang tegak lurus dan memotong dua sama besar atau membagi dua sama besar. Jadi garis XP ini tegak lurus terhadap AB dan membagi menjadi dua sama besar. Berarti ini X-nya di tengah-tengah dari AB. Ya, itu maksud dari perpendicular bisector. Ditanya gaya pada muatan C berapa. Nah, C di sini bermuatan positif. Berada di dekat muatan A yang positif juga, maka mereka mengalami gaya tolak-menolak. Jadi C akan tertolak ke atas. C dengan B akan timbul gaya tarik-menarik, ya, karena P-nya P positif sementara B-nya negatif. Jadi muatan tidak sejenis tarik-menarik. P-nya akan ditarik ke bawah. Ya. Nah, jadi di sini P akan mendapat dua gaya, satu gaya ke atas sepanjang garis ini dan satu gaya tarik ke bawah sepanjang garis ini. Karena gaya ini sama gaya ini membentuk sudut, ya, maka mencari gaya total di sini harus menggunakan rumus resultan, ya. Nah, kalau kedua vektor ini searah kan resultannya dijumlah. Kalau kedua vektor berlawanan, resultannya dikurangkan, ya, seperti yang nomor 1. Kalau bentuk sudut, maka gunakan rumus akar, ya. Akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Ya. Nah, F1 dan F2-nya bisa dicari terlebih dahulu, ya. Cari dulu F1 ini dan F2 ini. Nah, F1 ini adalah gaya antara A dan C, ya. Jadi sama dengan K kali QA kali QC per RAC kuadrat. K adalah 9 kali 10 pangkat 9, ya. QA-nya adalah ini 2 kali 10 pangkat minus 8 kali QC-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 8 per jarak antara A dan C di sini adalah 5 cm, ya. Nah, 5 cm dalam meter berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 di kuadrat. Dapatnya ini 9 kali 2 18 dibagi 25 dikali 10 pangkat, ini minus 4, ya. Potong sama ini berarti minus 4 juga. Minus 4 minus 12. Minus 12 tambah 9 itu minus 3, ya. Minus 3 Newton. Dengan cara yang sama bisa cari F2. F2 berarti K kali QB kali QC per jarak antara B dengan C. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 sama. QB-nya adalah minus 2 kali 10 minus 8 kolom. Dalam perhitungan gaya, tanda minus tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Karena tanda minus ini hanya menunjukkan jenis muatan, ya.
digunakan untuk menentukan arah vektor gayanya, apakah dia mengalami gaya tarik atau gaya tolak. Dalam perhitungan besar gaya, tanda minus dari muatan tidak perlu dimasukkan. Jadi QB-nya tetap positif 2. Ya, positif 2. QC-nya sama ini juga, ya kan? RBC-nya sama juga ya. 5 kan, ini sama dengan ini karena dia segitiga sama kaki, ya kan? Ini kan bagi 2 sama besar. Berarti ini kan jadi sama besar. Ya. Berarti hasilnya ini pasti akan sama dengan ini juga kan? Nah, langsung aja ya, ini langsung sama dengan 18/25 kali 10 pangkat minus 3. Setelah dapat kedua ini bisa diresultankan ya. Nah, bisa resultankan pakai rumus resultan. R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali kosinus alfa. F1 F2 nya sudah diketahui. Alfanya berapa? Alfa adalah sudut apit antara kedua vektor. Sudut apitnya. Berarti kalau di sini kebetulan ada sudut theta, berarti sama dengan 2 theta ya. Kenapa di sini theta? Ini adalah dari gambar di bawah ini. Dimisalkan sudut di sini theta, maka ini akan berseberangan theta di sini. Ini theta berseberangan. Karena ini segitiganya adalah segitiga sama kaki, karena ini sama, maka kalau si theta ini theta juga. Theta di sini, maka di sini theta juga karena sudut saling sehadap. Sehingga alfanya adalah sama dengan 2 theta. Nah, jadi cos alfa di sini bisa dicari terlebih dahulu dengan cos alfa sama dengan cos 2 theta. Atau sama dengan, dari gambar ini bisa dapat cos theta ya, karena bisa diambil segitiga siku-siku. Cos berarti samping per miring 3/5. Karena di sini butuhkan cos 2 theta, maka gunakan rumus sudut rangkap ya. Di cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurang 1 atau sama dengan 2 kali cos theta-nya samping per miring 3/5. 3/5 di kuadrat kurang 1. Ini dapatlah cos alfanya. Ya, dapat cos alfanya, masukkan kemari, bisa dihitung dapatlah R-nya. Itu cara 1. Cara kedua, nah, bisa juga dapatkan resultannya dengan menggunakan metode analisis ya. Vektor. Metode analisis berarti gambarkan gaya-gayanya ke dalam bentuk vektor. Di sini adalah gaya F1, di sini ada gaya F2. Tadi diketahui di sini masing-masing mengambil sudut theta dan theta. Ini gayanya dipecah menjadi komponen F1 cos theta dan di sini F1 sin theta. Ini juga pecah 2 jadi F2 cos theta. Ini F2 cos theta. Oke. Nah, jadi dengan metode analisis berarti mencari sigma F ya, sigma Fx dan sigma Fy. Untuk sigma Fx-nya berarti jumlahkan gaya-gaya pada sumbu X. Di sini ada 2. Karena arah ke kanan berarti dua-dua bertanda positif. Jadi berarti F1 cos theta ditambah F2 cos theta. Nah, karena ini F1 F2 nya sama, ini bisa langsung 2 kali saja. 2 kali F1 cos theta. Oke, ini sama dengan 2 kali F1 nya 18/25. Cos theta nya sama dengan 3/5. Ini dapat berapa nih? 36 berarti 108/125 Newton. Nah, lalu cari resultan sigma Fy sama dengan 0 ya. Cari sigma Fy nya berapa? Cari sigma Fy. Sigma Fy sama dengan resultan pada sumbu Y kan ada 2 juga. Ini atas bawah, berarti atas positif bawah negatif. Jadi F1 sin theta positif ya ke bawah, F2 sin theta. Karena F1 F2 sama, sin theta-nya sama, ini hasilnya adalah 0.
Oke. Setelah dapat 2 ini baru cari resultan totalnya. Resultan gaya sama dengan sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Ini fx kuadratnya akan 0 ya, ini 0. Tinggal sigma fx kuadrat saja. Jadi akar sama kuadrat saling meniadakan, akan sama dengan sigma fx kembali. Ini kan jadi tinggal sigma fx saja, atau sama dengan 108/125 Newton. Ini bisa dihitung berapa Newton. Itu cara 2.